Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan membahas mengenai kota dan pedagang kaki lima. Di sini saya beserta rekan saya yang terdiri dari Hanifah Ramadanti, Safana Putri Arifah, dan Vika Nurherianti. Yang pertama membahas mengenai sektor formal. Sektor formal yaitu sektor yang terdiri atas unit usaha yang telah memperoleh berbagai proteksi ekonomi dari pemerintah. Sedangkan sektor informal adalah unit-unit usaha yang tidak memperoleh proteksi pemerintah, dan sektor ini tidak mempergunakan bantuan atau fasilitas pemerintah meskipun bantuan telah tersedia. Kriteria adanya aksesibilitas terhadap suatu fasilitas yang disediakan pemerintah adalah yang dipakai sebagai ukuran untuk membedakan usaha sektor formal dan informal. Oke, sektor informal. Jan Bremen menyatakan bahwa sektor informal menunjukkan fenomena perbedaan dua kegiatan yang mempunyai ciri-ciri yang berlawanan. Tenaga kerja formal adalah yang bergaji dalam suatu pekerjaan yang permanen. Sifat semacam ini biasanya dimiliki oleh kegiatan yang saling berhubungan dalam suatu sistem yang terjalin dengan organisasi yang baik. Pada umumnya, mereka yang terikat dalam kontrak kerja kelompok ini mempunyai syarat-syarat bekerja yang dilindungi oleh hukum. Sebaliknya, mereka yang berada di luar kelompok ini dinamakan sektor. Selanjutnya oleh Vika. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri dari sektor informal. Yang pertama, memiliki produksi yang berskala kecil, aktivitas jasa yang dimiliki oleh perseorangan atau keluarga, dan dengan menggunakan teknologi yang sederhana. Yang kedua, para pekerja bekerja sendiri dan sedikit yang memiliki pendidikan formal. Yang ketiga, produktivitas dan penghasilannya cenderung lebih rendah daripada pada sektor formal. Yang keempat, para pekerja pada sektor informal tidak dapat menikmati perlindungan seperti yang didapatkan dari sektor formal dalam bentuk jaminan kelangsungan kerja, kondisi kerja yang layak, dan jaminan pensiun. Lalu, nomor 5, kebanyakan pekerja yang memasuki sektor informal adalah pendatang baru dari desa yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja pada sektor formal. Yang keenam, motivasi mendapatkan penghasilan yang bertujuan untuk bertahan hidup dan bukan untuk mendapatkan keuntungan, dan hanya mengandalkan pada sumber daya yang ada pada mereka untuk menciptakan pekerjaan. Yang ketujuh, mereka berupaya agar sebanyak mungkin anggota keluarga mereka ikut berperan serta dalam kegiatan yang mendatangkan penghasilan. Serta yang kedelapan, mereka menempati gubuk-gubuk yang mereka buat sendiri di kawasan kumuh atau slum area dan permukiman liar atau settler yang umumnya kurang tersentuh pelayanan jasa seperti listrik, air, transportasi, serta jasa-jasa kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya ada pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima yang menggunakan bahu jalan atau trotoar sebagai tempat untuk berdagang. Istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintah Belanda pada waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan akan sarana untuk pejalan kaki. Lebar luas untuk pejalan adalah 5 kaki atau sekitar 1,5 meter. Ada juga yang mengatakan bahwa asal mula kata pedagang kaki lima adalah berasal dari bahasa Inggris, feet yang artinya kaki, dan ukuran 1 feet adalah sekitar 21 cm. Dulu lebar trotoar adalah 5 feet atau sekitar 1,5 meter. Selanjutnya dilanjutkan oleh Hani Ramadanti. Oke, terima kasih. Di pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik PKL. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, pedagang kaki lima adalah bagian dari sektor informal yang banyak ditemukan di perkotaan. Lalu, bagaimana karakteristik dari PKL ini sendiri? Yang pertama, kelompok pedagang yang kadang-kadang sebagai produsen, yaitu pedagang makanan dan minuman yang memasarkan dagangannya sendiri. Lalu, PKL ini sendiri menjajakan barang dagangannya pada gelaran tikar di pinggir jalan dan di depan toko yang dianggap strategis begitu. Lalu yang selanjutnya, PKL ini sendiri menjual barang secara eceran, bermodal kecil, bahkan sering dimanfaatkan pemilik modal dengan memberikan komisi sebagai jerih payah mereka.
Selain itu, kelompok PKL ini sendiri merupakan kelompok marginal yang bahkan ada pula yang masuk dalam kelompok submarginal. Kualitas barang yang didagangkan biasanya dijual relatif rendah begitu, bahkan ada yang khususnya menjual barang-barang dengan kondisi sedikit cacat dengan harga yang lebih murah. Lalu omset dari PKL ini sendiri tidak besar, pembeli pada umumnya berdaya beli rendah, jarang ditemukan kasus pedagang kaki lima yang sukses secara ekonomi. Lalu ini merupakan family enterprise, di mana anggota keluarga turut membantu dalam usaha tersebut. Selain itu juga mempunyai sifat one-man enterprise, barang yang ditawarkan tidak berstandar dan perubahan jenis barang yang diperdagangkan sering terjadi. Selain itu juga dalam proses tawar-menawar, pembeli dan penjual sering terjadi. Lalu sebagian PKL melaksanakan secara penuh, yaitu berupa full-time job, sebagian lagi melakukan setelah jam kerja atau part-time job. Lalu selain itu, sebagian PKL melakukan pekerjaannya secara musiman dan terlihat jenis barang dagangannya berubah-ubah. Lalu barang-barang yang dijualkan merupakan barang-barang umum, jarang sekali ada PKL yang menjualkan barang-barang khusus begitu. Dan selain itu, berdagang dalam kondisi yang tidak tenang karena sewaktu-waktu usaha mereka ditertibkan oleh beberapa pihak yang berwenang, bahkan masyarakat sering beranggapan bahwa para PKL adalah kelompok yang menduduki status sosial yang cukup rendah di dalam masyarakat. Lalu selain itu, karena faktor pertentangan kepentingan, kelompok PKL yang sulit bersatu dalam bidang ekonomi meskipun perasaan setia kawannya sangat kuat. Lalu waktu kerja yang tidak menunjukkan pola yang tetap, hal ini menunjukkan seperti adanya ciri perusahaan perseorangan. Lalu yang terakhir adalah mempunyai jiwa entrepreneurship yang kuat. Next, kita beralih ke pola aktivitas PKL. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang lokasi dan waktu berdagang. Jadi beberapa ciri berkaitan dengan penentuan lokasi ini dijelaskan dalam 5 ciri. Dalam 4 ciri. Yang pertama, terdapat akumulasi yang melakukan kegiatan bersama-sama pada waktu yang relatif sama sepanjang hari, berada pada kawasan tertentu yang merupakan pusat-pusat kegiatan kota dan pusat non-ekonomi perkotaan, tapi sering dikunjungi dalam jumlah besar, lalu mempunyai kemudahan untuk terjadi hubungan pedagang kaki lima dengan calon pembeli, walaupun dilakukan dalam ruang yang relatif sempit, dan tidak memerlukan ketersediaan fasilitas dan utilitas pelayanan yang umum. Lalu di sini saya sampaikan di lokasi dan waktu berdagang, menurut McGee dan Young pada 1977, lokasi dan waktu menyesuaikan irama dari ciri kehidupan masyarakat sehari-hari. Penentuan periode waktu didasarkan pada perilaku kegiatan formal. Next, yang kedua ada jenis dagangan, ya, atau jenis barang. Jenis dagangan yang dijual pada umumnya disesuaikan di lingkungan di sekitar lokasi tempat berdagang kaki lima tersebut. Jadi, hal ini disesuaikan atau disampaikan oleh McGee dan Young yang menyatakan jenis dagangan pedagang kaki lima sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang ada di sekitar kawasan perdagangan tersebut. Berdasarkan penelitiannya, ia menyatakan jenis dagangan pedagang kaki lima dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, ada makanan yang tidak diproses dan semi olahan atau unprocessed and semi processed food. Lalu ada makanan siap saji, barang bukan makanan atau non-food items, dan jasa atau servis. Yang ketiga, kita membahas tentang bentuk sarana dagangan. Bentuk sarana dagangan ini sendiri dipergunakan oleh PKL dalam menjalankan aktivitasnya sangat bervariasi. Di sini disampaikan oleh McGee, di kota-kota di Asia Tenggara diketahui bahwa pada umumnya bentuk sarana tersebut sangat sederhana dan biasanya mudah dibawa atau dipindahkan. Bentuk sarana ini sendiri ada beberapa macam. Yang pertama, dijelaskan di sini ada pikulan atau keranjang yang digunakan oleh pedagang untuk berkeliling, ada gelaran atau alas berupa kain, tikar, terpal, kertas, dan lain sebagainya. Ada jongko atau meja, ada menggunakan gerobak atau kereta dorong, lalu ada warung semi permanen, dan yang terakhir ada kios. Next, kita ke pola penyebaran. Jadi untuk pola penyebaran ini sendiri dikelompokkan, untuk pola penyebaran sendiri ini ada 2 kelompok. Yang pertama, pola penyebaran mengelompok atau fokus agglomeration. Penjelasan singkatnya ini adalah tipe pada umumnya memanfaatkan aktivitas pada sektor formal. Biasanya pusat-pusat perbelanjaan menjadi salah satu daya tarik lokasi sektor informal untuk menarik konsumennya. Lalu yang kedua ada pola penyebaran memanjang atau linear concentration.
Pada umumnya pola ini terjadi di sepanjang atau di pinggir jalan utama atau main street, atau pada jalan-jalan yang menghubungkan jalan utama. Next, kita ke sifat pelayanan. Ya, sifat pelayanan ini sendiri dibagi menjadi 3 kelompok. Penjelasan singkatnya, yang pertama ada pedagang menetap atau statik. Lalu ada pedagang semi menetap atau semi statik, dan pedagang keliling atau mobile. Jasa PKL. Jadi di golongan pengguna jasa PKL umumnya terdiri atas golongan pendapatan menengah dan rendah. Hal ini, seperti yang sudah saya mention di awal, hal ini dikarenakan harga yang ditawarkan oleh pedagang sekitar sektor informal relatif lebih rendah. Di poin terakhir, yakni tentang pilihan ruang aktivitas. Menurut Effendi, pilihan ruang aktivitas cenderung berada di trotoar dan terutama di bahu jalan, terutama di lokasi keramaian kota. Hal ini dikarenakan PKL dalam memilih lokasi usahanya akan berusaha untuk selalu mendekati target pasar atau pembeli. Ya, mungkin ada sedikit beberapa uraian kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan pilihan lokasi bagi aktivitas usaha, PKL akan mempertimbangkan beberapa hal seperti orientasi kepada konsentrasi konsumen, dalam arti PKL akan memilih lokasi sedekat mungkin dengan konsumennya, lalu pertimbangan terhadap faktor kedekatan lokasi, dan yang terakhir adalah faktor pertimbangan terhadap kemudahan transportasi. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.